biar lebih nyantai aja bertemu sama teman-teman semua. Baik, hari ini saya mau buka dengan satu kalimat, pemimpin terbaik adalah pendengar yang baik. Jadi hari ini saya minta yang masih lendotan atau masih bersandar di pagar atau di tembok bisa coba kita satu rasa dulu semuanya. Boleh ya? Itu yang tidur saya tarik maju ke depan, boleh? Boleh ya? Kita hari ini bikin kesepakatan kalau yang tidur boleh kita tarik maju ke depan. Oke, teman-teman kita buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Girimulyo disingkat dengan SKGIMSA. SKGIMSA itu punya jargon tidak? Kalau saya bilang SKGIMSA jawabnya apa? Enggak ada. Oke. Karena hari ini saya tadi ngobrol sama Bapak Kepala Sekolah kita mau masuk ke kategori sekolah adiwiyata. Jadi kalau saya bilang SKGIMSA jawabnya adiwiyata gitu ya. Boleh ya semuanya? Boleh ya. SKGIMSA adiwiyata, kelemar ya. Oke, ulangi. SKGIMSA. Oke, SMK Negeri 1 Girimulyo ini adalah anak-anak Gen Z. Sepakat teman-teman? Ya, anak Gen Z itu terkenal dengan semangatnya, anak Gen Z itu terkenal dengan powernya, anak Gen Z itu terkenal dengan kreativitasnya dan juga dengan apalagi produktivitasnya. Maka di awal pembukaan pertemuan ini silakan menjawab salamnya lebih semangat dan lebih kompak lagi. Seperti halnya pertama kalian mengechat cewek kalian di WA masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Girimulyo, yang alhamdulillah kita lihat bersama beliau semakin kesini, masya Allah ya, semakin kesana. Tepuk tangan dulu buat Bapak Kepala Sekolah dong, tepuk tangan yang meriah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf tenaga kependidikan, operator, karyawan, keluarga besar SMK Negeri 1 Girimulyo. Yang kami cintai dan kami banggakan teman-teman Gen Z semuanya, yang insya Allah hari ini bertumbuh di era digitalisasi, yang insya Allah Gen Z hari ini tidak akan haus validasi ya. Teman-teman semua yang insya Allah hari ini keluarga besar SMK Negeri 1 Girimulyo dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal perjumpaan kita tidak ada kata, tidak ada kalimat yang patut kita lisankan, yang patut kita keluarkan pada kesempatan kali ini adalah selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya, hidayahnya, serta inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di masjid apa ini teman-teman? Masjid apa? Al-Muqarrabin ya. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka apa teman-teman? Ya, teman-teman berangkat dengan rasa sukarela atau dengan keterpaksaan duduk di sini? Terpaksa. Terima kasih yang sudah terpaksa. Silakan Bapak Ibu Guru bisa lihat wajah-wajah yang bilang terpaksa itu ya. Oke. Baik teman-teman, saya tahu anak Gen Z itu bisa berangkat dengan secara terpaksa ataupun sukarela. Tapi sadar tidak sadar, kita duduk di tempat ini, kita sudah disayang sama Allah. Sudah disayang sama siapa? Allah. Berangkat dari rumah sampai sini selamat nggak perjalanan kita? Perjalanan. Bangun tidur bisa membuka mata kita tidak? Bisa. Bisa menggerakkan tangan kaki kita bisa tidak? Bisa. Terkadang kita sebagai manusia, sebagai anak muda terlalu merasa sombong dalam kehidupan. Merasa dunia ini kalau bukan anak-anak Gen Z yang megang, maka nggak akan bisa tercapai cita-cita Indonesia ini. Nah, maka teman-teman semua, baik yang hari ini berangkat dengan sukarela, baik yang hari ini berangkat dengan rasa keterpaksaan, baik yang hari ini mendengarkan atau tidak mendengarkan, itu pilihan teman-teman semua. Tapi yang jelas pilihan teman-teman itulah yang akan menentukan masa depan teman-teman hari ini. Ya, maka hari ini teman-teman kita pertama bersyukur kepada Allah dengan bersama-sama kita melafazkan apa teman-teman? Alhamdulillahirabbil.
Kedua kalinya solawat bertangkaikan salam teman-teman semua, semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, influencer terbaik, followersnya mengalahkan Ronaldo, mengalahkan Mr. Beast juga subscribernya. Siapa beliau? Beliau adalah manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini. Beliau adalah suri tauladan, percontohan yang patut kita contohi, yang dimana cintanya tidak kaleng-kaleng sahabatku. Kalau mungkin cintanya sama pacar cuma sampai batas depan gang rumah saja. Mungkin kalau kita cinta sama anak murid kita cuma sebatas sampai sekolah saja. Tapi cintanya beliau ini tidak terlepas cuma di dunia, tapi bahkan sampai wal akhirah. Siapa beliau, teman-teman? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita salawat bersama-sama, boleh? Boleh. Sallallahu ala Muhammad. Lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Semua sehat? Mas, sehat Mas? Mbak, sehat Mbak? Kok sehatnya kayak nggak sehat ya? Sehat tidak semuanya? Sehat. Bapak Ibu guru sehat Mbak ya? Masih kuat pundaknya menghadapi teman-teman? Kuat ya. Teman-teman masih kuat kepalanya untuk menghadapi Bapak Ibu guru? Ya. Masih kuat menghadapi guru BK? Tidak ya. Baik teman-teman, hari ini mungkin kita akan sedikit sharing, karena juga hari ini bertepatan dengan juga momentum ya menyambut kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini mungkin temanya luar biasa ya. Biasanya kan kalau tema-tema itu agak sedikit formal ya. Hari ini saya diberikan sama Bu Eti tema yang luar biasa. Teman-teman bisa dibantu baca bareng-bareng apa judul kita hari ini? Oke, 1, 2, 3, 4. Apa temanya? Gen Z, kreatif, produktif, dan inspiratif berkat keteladanan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru sadar apa yang ada di poster dan apa yang ada aslinya seragamnya sama Pak. Ya sama ya. Oke, hari ini saya minta yang merasa Gen Z tepuk tangan dulu. Yang merasa Gen Z tepuk tangan yang meriah hari ini. Iya. Iya, saking tidak mau tepuk tangannya dibantu dengan Bapak Guru ya, walaupun Bapak Ibu Guru juga sudah bukan Gen Z ya. Jenengan Gen apa Pak? Gendeng, astagfirullahaladzim. Nggak boleh ya, oke. Baik, kata orang-orang di luaran sana, ya Gen Z itu haus validasi. Sepakat atau tidak? Kata-kata orang di luaran sana, Gen Z itu adalah anak-anak yang mudah tantrum. Sepakat atau tidak? Sepakat ya. Tapi hari ini kita bisa membuktikan anak Gen Z itu bisa kreatif loh. Anak Gen Z itu bisa produktif loh. Anak Gen Z itu juga bisa inspiratif loh. Dengan cara gimana? Nanti kita bagaimana berkat meneladani Rasulullah SAW. Jadi cinta kepada Nabi itu bukan cuma dengan sholawatan. Yang sering sholawatan siapa di sini teman-teman? Ada? Ada ya? Oh ini ya. Pasukan pengibar bendera ada? Ya, ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, bili go ada? Oke, baik. Seperti apa itu kisahnya dan seperti apa itu materinya? Nah, kita simak bersama-sama ya. Oke, Bismillah. Nggak perlu kenalan ya. Jadi ini kali kedua Buya Bayu hadir ke sini ya. Yang sudah pernah bertemu dengan saya angkat tangannya. Yang sudah pernah bertemu. Oke, coba angkat tangannya yang kelas 10. 10 belum ketemu Pak ya? Yang kelas 10 kemarin ya? Oke. Saya mau coba absen dulu. Nanti silakan angkat tangan sambil katakan saya ya. Kita lihat angkatan mana yang kompak. Nah, saya mau coba tes dulu suaranya atau semangatnya. Kelas 10 akuntansi.
Akuntansi banyak cewek atau banyak cowok? Nggak boleh. Ya, saya tahu kenapa kalian nggak ambil akuntansi karena nggak suka matematika kan kalian tuh ya. Oke, kelas 11 akuntansi. 11 akuntansi cuma cewek semua. Oh cewek, oke. Kelas 12 akuntansi. Oh ya, semakin kesini semakin berat suaranya ya. Kayaknya beban hidupnya semakin banyak gitu ya teman-teman. Ini nggak apa-apa ya, saya agak kejauhan dari teman-teman, nggak apa-apa ya. Oke okay, ya, oke. Lanjut, kelas 10 TSM. Kelas 11 TSM. Kelas 12 TSM. War ini bengak-bengok ya, ragil maju. Oke, kita coba lagi. Kelas 10 TKR. Kelas 11 TKR. Kelas 12 TKR. Oh iya, ini kelamar kafe ya. Oke, baik teman-teman, kita sedikit kenalan lagi ya. Nama saya Bayu Gatra Irawan atau sering disapa dengan Buya Bayu. Alhamdulillah SMK Giri Mulyo ini sudah kali kedua kami membersamai. Kemarin agenda kalau tidak salah Isra Mi'raj. Nah hari ini kita agendanya Maulid Nabi. Mungkin itu sedikit pengenalan saya selaku dai muda, pemerhati remaja dan juga aktivis kemasjidan dan juga pegiat parenting. Itu saja. Teman-teman, mungkin kita kapan-kapan bisa berteman di sosial media ya. Jadi harapannya nanti teman-teman tidak cuma bertemu dengan saya di offline, tapi kita bisa bertemu secara online juga di tempat ini. Baik. Oke, teman-teman semua, hari ini yang pengen sukses angkat tangannya. Oke, turunkan. Sukses itu apa? Sukses itu apa? Sukses isi dua. Oke. Sukses itu saya panjangkan dengan dua kalimat atau dua kata. Sukses itu adalah suka proses. Apa namanya? Suka proses. Siapa di sini anak Gen Z yang suka berproses kehidupannya? Ada di sini yang suka serba instan apa-apanya? Kalau mau kaya lewat pinjol judol ada? Ya, siapa di sini mengadu nasib lewat aplikasi ada? Siapa yang hari ini pelajarannya nyekecer ada? Oke, maka hari ini teman-teman semua, saya doakan semoga yang hari ini angkat tangan yang berbahagia, suksesnya nanti insya Allah sampai dunia dan sampai di akhirat. Lulus dari sini insya Allah dapat nilai terbaik. Insya Allah lulus dari sini cita-citanya tercapai dan terkabulkan. Insya Allah lulus dari sini tidak pernah ada track record merah dari guru BK. Insya Allah pulang dari sini insya Allah akan dapat jodohnya yang soleh dan soleha. Insya Allah anaknya orang kaya. Insya Allah warisannya kata. Oke, buat teman-teman semua hari ini kita bisa minta semua teman-teman silakan angkat tangan dua-duanya dulu peregangan. Angkat tangan semuanya. Angkat tangan dulu semuanya teman-teman. Oke. Sudah, yang hari ini sehat angkat tangan kanannya. Yang hari ini sehat angkat tangannya. Hai semuanya, di depan ada tim media saya. Halo semuanya. Oke, berikan sarang heo terbaik dulu, sarang heo. Oke. Dada dulu semuanya boleh? Angkat tangannya semuanya. Ayo. Ini yang tidak angkat tangan saya tarik maju ke depan, saya absen semuanya. Angkat tangan semuanya. Fokus, ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Oke, semuanya fokus kepada saya. Oke, semuanya bisa pegang dagu masing-masing. Ikuti apa yang saya katakan, bisa pegang dagunya. Oke, masih belum fokus, berarti masih nggak sehat teman-teman ya. Angkat tangan kirinya semuanya, digoyang-goyang dulu. Oke, digoyang-goyang, sehat semuanya ya. Oke, fokus, ikuti apa yang saya katakan. Oke, semuanya bisa pegang kepala masing-masing. Oke, masih ada yang pegang telinga. Oke, hari ini biar lebih mesra, saya minta hari ini silakan berpasang-pasangan dua orang saling berhadap-hadapan. Kita bermain game dulu. Boleh? Ayo.
Saya beri waktu 10 detik berhadap-hadapan dengan temannya. Boleh kiri kanan, boleh depan belakang. Sudah? Oke. Hari ini silakan salaman dulu sama temannya. Salaman. Sekarang tatap wajahnya. Itu wajah yang pura-pura bahagia ketemu dengan kamu. Itu ya orang-orang yang sering mohon maaf ngomongin kamu di belakang. Oke, sekarang salaman sama temannya, bilang sama temannya, "Hei sahabatku." Bisa di video. Hari ini kita mau bersenang-senang. Aku tahu kamu itu lagi jomblo. Tetap semangat ya. Semoga jomblonya berkualitas. Sahabatku, hari ini kita mau bermain bersama. Yang semangat, ojo bolosan, ojo rokokan, ojo kelayapan. Semoga pertemanan ini, perjumpaan ini tetap terus abadi sampai di akhirat. Amin. Sekarang masih bermain lagi. Silakan teman-teman semua kepalkan tangannya kalian, kepalkan kedua tangan kamu, dan silakan diselang-seling di tangan temannya, atas bawah. Faham? Oke. Hari ini kita bermain naik turun goyang-goyang dan boom. Jadi kalau hari ini saya bilang naik, maka yang paling bawah naik. Kalau saya bilang turun, maka yang paling atas turun. Kalau saya bilang goyang-goyang, silakan tanganmu digoyang-goyang. Ketika ada kalimat boom, maka yang paling atas numbuk yang bawah menghindar. Faham? Oke, kita coba. Nanti yang kalah silakan raktir yang menang. Boleh? Oke, mari kita coba. Nanti kalau saya bilang atas, semua kompak bilang atas ya, biar rame. Kita coba ya. Silakan tangannya dikepalkan, silakan diselang-selingkan di tangan teman kamu. Kita hari ini mulai bermain sebelum masuk materi. Kita coba. Oke. Naik. Sambil bilang naik biar ramai. Naik. Turun. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Yang goyang tangannya bukan badannya. Ulangi, masih belum bagus. Naik. Naik, turun. Turun, naik. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Boom. Sudah? Oke, percobaan terakhir. Silakan anggap tangan di depan kamu itu tangan mantan kamu ya. Jadi seolah-olah langsung tumbuh gitu aja ya. Oke, kita coba ya. Konsentrasi dimulai. Kita coba, mari kita coba. Naik. Naik. Goyang-goyang. Naik. Turun. Turun, naik. Naik. Goyang-goyang. 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 Boom. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua hari ini. Silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing dan menghadap ke hadapan yang sudah disiapkan semuanya. Oke, kita coba semuanya teman-teman. Kita cek sound lagi. Are you ready? Are you ready? Sekagimsa. Oke. Kalau saya bilang Skagimsa kita ganti Jaya luar biasa, kayak toko bangunan Jaya gitu ya. Kita coba ya, Skagimsa. Oke, jadi kalau saya bilang Genzi, semuanya bilang yoi. Genzi. 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 Oke, bisa kita diam semuanya? Oke, begitu Pak retorikanya Pak ya. Oke, are you ready? Ready. Genzi. Genzi. Genzi.
Gen Z, Gen Z. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi. Welcome to Gen Z, di mana Gen Z ini adalah penduduk terbanyak yang ada saat ini di Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Gen Z hari ini. Oke, jadi teman-teman, hari ini Indonesia mendapatkan bonus demografi. Kulon Progo, Giri Mulyo, Jati Mulyo, Sri Mulyo, Mulyono. Mohon maaf, pria Solo itu lagi. Enggak. Ya, anak Gen Z adalah anak Gen Z yang sekarang itu paling mayoritas penduduknya yang ada di Indonesia. Berarti teman-teman, ketika Indonesia mayoritas penduduknya hari ini adalah anak Gen Z, maka peradaban Indonesia, maka kemajuan Indonesia itu ada di pundak siapa hari ini? Prabowo. Iya, infologer ngecai Bram Bang. Oke. Ya, kalau kita ketahui teman-teman, Gen Z itu adalah generasi yang terbanyak yang ada saat ini di Indonesia, disusul dengan milenial, juga disusul dengan Gen X dan seterusnya. Artinya teman-teman, suatu peradaban itu baik atau buruk, salah satu barometernya adalah bagaimana kualitas anak mudanya. Di tahun 2045, guys, sekarang tahun berapa? 2026. Untuk menuju ke tahun 2045 kita butuh berapa tahun lagi? Ayo akuntansi, hitung-hitungan, nggak perlu pakai kalkulator. Dari 2026 ke 2045 berapa tahun lagi? Berapa? 19 tahun lagi. 19 tahun lagi Indonesia punya jargon Indonesia yang masuk dalam kategori generasi emas atau Indonesia emas, optimis or pesimis. Woi, sebagai anak muda pesimis atau optimis? Hidup segan mati pun tak mau mas, pokoknya udah hidup ngalir wae, yo kayak kuning-kuning kali neng kali, koncone ngalor yo melu, ngalor, koncone ngidul yo melu, ngidul, koncone nyemplung jurang yo melu, nyemplung jurang. Nah, artinya hari ini teman-teman, teladan itu penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena teladan itu akan melahirkan sebuah karakter dalam kehidupan kita. Masuk? Masuk. Cocok? Cocok budal. Oke. Teman-teman, kita coba lihat hari ini, ya, generation, ya, Gen Z itu range usia 97 sampai 2012. Siapa yang hari ini kelahiran 97 sampai 2012? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Yang kelahiran 97 sampai 2012. Ini teman-teman rata-rata kelahiran tahun berapa? Oke, berarti masuknya generasi apa? Gen Z. Betul ya? Oke. Kita coba melihat Gen Z, the next generation. 30% penduduk bumi adalah Gen Z. Berapa persen? Jadi saat dunia iki 30% isine cah Gen Z yang haus validasi. Sing siti-siti upload story dengan macanya. Teman-teman tahu maca itu apa? Ya, maca itu blenderan rumput, teman-teman semua ya. Oke. Oke, terus lagi 95% Gen Z mempunyai smartphone. Berarti hampir 100% anak zaman sekarang itu punya handphone masing-masing. Sepakat teman-teman? Oke, handphone kalian digunakan untuk apa biasanya? Scroll TikTok. Ada lagi? Ada yang punya, ya ada yang untuk stalking mantan ada? Ada yang ya sering DM atau WA adik kelasnya, Assalamualaikum dek, ada? Terus lagi, ya banyak sekali ya, 27% juga penduduk Indonesia adalah anak-anak Gen Z. Oke, saya percepat lagi teman-teman. Oke, teman-teman sebagai anak Gen Z silakan jawab, apa masalah terbesar kalian hari ini? Oke, anak Gen Z yang hari ini punya masalah dengan keuangan silakan tepuk tangan.
Oke, 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 oke. Ini muka-muka aura-aura semua tidak punya duit ya, dengan menjanjikan 19 juta lapangan. Tapi tenang, tapi tenang. SMK itu juga insya Allah nanti ketika punya keahlian, insya Allah juga akan mudah dapat pekerjaan. Oke. Pertama, Gen Z. Masalah terbesarnya sekoka uangan. Sepakat atau tidak? Makanya sekarang banyak orang yang memikirkan otak bagaimana cara untuk menghasilkan uang dengan cara instan. Karena anak Gen Z tidak tahu apa itu proses. Pengennya cepat, pengennya instan, pengennya pena. Ini yang terjadi. Terus kita geser lagi. Gen Z hari ini juga dipermasalahkan dengan karir. Ya ini mungkin teman-teman yang kelas 12 sudah mulai memikirkan apakah mau melanjutkan studi ataukah mau melangsungkan untuk karir dalam pekerjaannya. Ingat teman-teman, kita yang hari ini itu hasil dari masa lalu dan kita yang sekarang penentu di masa depan. Repeat after me. Kita yang hari ini, ulangi. Bareng-bareng. Kita yang hari ini hasil dari masa lalu. Kita yang sekarang penentu di masa depan. Teman-teman, ini kan ada TSM sama TKR. Ini kan teman-teman otomotif ya. Perusahaan-perusahaan besar itu diantaranya. Kenapa kok mereka tidak mau merekrut anak Gen Z rata-rata? Kenapa? Karena anak Gen Z itu gampang tantrum, gampang melempem, tidak bisa survive di dalam dunia pekerjaan. Awal masuk ditanya, kamu masuk ke sini kenapa? Karena passionku Pak. Begitu bergulir sejalannya waktu, 2 bulan, 3 bulan, dia mengatakan, ini bukan passionku. Anak Gen Z punya prinsip, ya instansinya harus mengikuti kemauannya. Maka hari ini teman-teman semua, siapkan mulai dari sejak dini untuk engkau masuk di dalam dunia pekerjaan ke depannya. Oke? Terus yang ketiga, percintaan. Yang hari ini anak Gen Z punya masalah dengan percintaan, bisa tepuk tangan. Oke. Ini tim-tim rungkat itu ya. Iya, tim-tim rungkat ya. Masya Allah. Ya. Terus lanjut, ada lagi kesehatan mental, keluarga. Siapa yang di sini punya masalah di rumah dengan keluarganya ada? Ada, pasti ada. Terus juga dengan lingkungan sekitarnya. Oke, itu masalah terbesar Gen Z. Guys, hari ini semua bawa HP. Saya harap bijak menggunakan HP-nya. Silakan materi boleh difoto dan dijadikan resume dan diupload di link teman-teman semua. Boleh ya? Atau nanti bisa saya share juga materinya juga boleh. Tapi hari ini bijak menggunakan HP-mu karena sudah diizinkan sama Bapak Ibu Guru untuk kegiatan hari ini. Boleh ya? Fair ya? Kooperatif ya? Oke, tidak ada dusta di antara kita ya? Oke, lanjut. Itu masalah terbesar. Apa masalah cabang? Rata-rata anak Gen Z sekarang seringnya overthinking. Overheat, nah itu motormu mas. Overthinking. Siapa yang di sini sering overthinking? Ada? Banyak ya. Overthinking tentang masalah apa? Masa depan, betul ya? Tentang masalah percintaan dan seterusnya. Yang kedua, tentang insecure, ada baper, ada anxiety, ada security, ada Mak Siti, ada Bu Eti, Pak Sri, Pak Juli. Semuanya banyak sekali ya. Terus termasuk juga ada inner child. Siapa di sini yang punya inner child? Ya, ada luka pengasuhan dari kecil ada? Terus ada lagi trust issue dan secara masalah atau mood swing. Kalau mood swing biasanya cowok atau cewek? Yang gampang moodnya berubah-ubah siapa? Cewek. Siapa cewek-cewek yang di sini kalau pagi jadi bidadari, kalau siang jadi mak lampir? Bu Eti. Ini Bu yang bilang Bu. Masya Allah ya. Itu masalah cabang. Oke. Hari ini teman-teman, guys. Oke, saya coba cek sound lagi. Gen Z. Teman, kita kan lahir di era digitalisasi. Kalau kita hidup di era digital native, tantangannya seperti itu. Pertama, mudah terdistraksi atau scroll terus-menerus.
Atau dalam bahasa kerennya sekarang adalah doom scrolling. Tahu ya? Betapa sering budaya-budaya scroll itu membuat diri kita nggak produktif dalam beraktivitas. Sepakat atau tidak teman-teman? Betapa sering kita ini bentar dulu deh scroll 1-2 konten, akhirnya berlebihan, akhirnya tidak produktif dalam kehidupannya. Padahal dia bisa belajar, bisa bantu orang tuanya, atau bisa berkarya yang lebih luas lagi. Yang kedua, FOMO. Siapa yang tahu kepanjangan FOMO? FOMO, fear of missing out. Tidak mau ketinggalan apa yang FYP di berandanya. Bangun tidur langsung buka apa yang sedang viral. Betul? Di FYP teman-teman yang sedang viral apa hari ini? Masya Allah Pak. Apa yang viral di mereka juga viral di saya Pak. Kali kesing viral ya. Ika Celo viral nggak? Viral nggak? Apalagi yang viral? Banyak ya? Oke. Insya Allah. Terus overthinking dan juga kurang fokus tujuan. Oke. Kenapa itu semua bisa terjadi? Ada FOMO, ada mudah terdistraksi, mudah overthinking. Karena hari ini hidup kita diwarnai oleh yang namanya sosial media. Diwarnai dengan apa teman-teman? Sosial media. Oke? Lanjut. Nah, maka teman-teman, jangan cuma jadi generasi yang sibuk tampil tapi kosong nilainya. Betapa banyak wanita-wanita hari ini yang memperbaiki casing tapi tidak memperbaiki upgrade keilmuan. Kemuliaan seorang wanita bukan dari skincare-mu, Mbak, bukan dari helm apa namanya itu? Car gloss hijab, bukan. Bukan juga dengan motormu, motor Aerox ataupun Astrea, bukan kemuliaan itu. Sebagai anak muda juga seperti itu, teman-teman semuanya. Ya, keren itu bukan tentang soal follower, tapi tentang namanya karakter. Tentang apa namanya? Jadi hidup harus punya konsep diri. Teman-teman, saya hari ini sedang megang apa? Megang apa? Mikrofon. Apa tujuan atau konsep mikrofon ini? Dibuat untuk memperkeras suara. Betul ya? Terus di situ tadi di sana ada gelas. Apa konsep gelas dibuat? Untuk wadah air minum. Betul ya? Mic aja teman-teman, gelas aja itu punya konsep, apalagi kita sebagai manusia. Kenapa kok kita hari ini nggak kemana-mana? Kenapa kok kita hari ini nggak jadi apa-apa? Kenapa kok kita hari ini mudah terombang-ambing ikut arus kehidupan teman-temannya? Karena nggak punya konsep diri. Nggak punya apa? Konsep diri. Ulangi, nggak punya apa? Konsep diri itu sesederhana kamu mau dianggap apa, kamu mau dilihat seperti apa, dan kamu mau menjadi seperti apa. Itulah konsep diri teman-teman semua. Jadi hari ini yang hilang dalam kehidupan kita adalah karakter, yang itu disebut dengan konsep diri. Harus punya grand design kehidupan ini. Jangan ikut arus alur yang tidak baik dalam kehidupan ini. Oke, teman-teman. Hari ini saya mau tarik maju satu orang ke depan, boleh? Oke. Saya mau tarik satu orang yang di sini berani menjawab. Seperti biasa, kalau dulu di Isra Mi'raj saya berikan top up dana, hari ini sama, hari ini saya mau jadi crazy rich. Biasanya rich-nya hilang, tinggal crazy-nya di rumah. Hari ini saya mau bagi-bagi rezeki lagi, saya mau top up dana buat teman-teman semua. Insya Allah hari ini ada total 100.000 buat 4 orang. Berarti satu orang berapa? 25.000. Lumayan bisa buat top up, bisa buat beli seblak, bisa buat QRIS dan segala macamnya. Oke, hari ini kita belajar tentang masalah Nabi Muhammad SAW. Hari ini siapa yang bisa dan berani maju ke depan? Sebutkan ada berapa sifat wajib Rasul yang kita ketahui. Dan silakan perjelas apa saja. Ada berapa dan silakan diperjelas. 25.000 pertama. Saya mau jadi crazy rich hari ini. Sifat wajib Rasul ada berapa? Angkat tangannya, silakan maju ke depan. Saya hitung sampai 5. 5, 4,
3. Ngapusi weh. Cewek boleh, oke. Sini maju. Wah, tepuk tangan yang meriah untuk teman kita hari ini, Pak. Bisa pinjam mikrofonnya dulu. Masya Allah. Sini bro. Oke, kita madep sana. Wah, keren banget. Coba poninya dingin dulu, poninya. Oke. Oke, kita kenalan dulu. Namanya siapa, Mas? C. Mati. Oke, siapa namanya? Chandra. Oke, Chandra dari kelas berapa? 11 TSM 2. Oke, 11 TSM 2, mana suaranya? Oke, Chandra, rumahnya mana Chandra? Pendoworejo. Pendoworejo. Oh, berarti cerah itu. Pasar Seripit. Ingkar Janji. Ya. Oh, Ingkar Janji. Sama Irfan kenal. Irfan. Oh, nanti kita malah bahas di sini. Oke, sini maju ke depan. Chandra, ada berapa sifat wajib Rasul? 4. 1. Wajib. Oke, nggak apa-apa. Gen Z mah bebas gitu ya. Chandra itu kan bebas ya. Oke. Sifat wajib Rasul itu ada 4. 1. Wajib. 2. Lupa. Nggak apa-apa. Oke. 3. 1 wajib, 2 lupa, 3 ra ngerti, 4 radong. Ya, oke. Ulangi. Sifat wajib Rasul itu ada berapa tadi, teman-teman? 4. 1 wajib. 2 oke. 3 lupa. 4 orang ngerti. Oke. 1 wajib, 2 3 orang ngerti, 4 lali. Oke. Madep sana. Gak apa-apa. Kita apresiasi keberaniannya. Walaupun memang dia juga modal wani ya. Ini namanya bonek ya. Itu apa namanya? Bondo nekat. Rapopo. Oke, saya apresiasi Chandra. Hari ini kita mau coba belajar bersama-sama. Sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama apa? Sidik. 2 amanah. 3 tablik. 4 fatonah. Ulangi. Wajib. Fatonah. Sakinah. Mawadah. Oke, Arab ngemanten piye. Oke, Masya Allah. Serandom ini anak Gen Z, Pak ya, Masya Allah. Ulangi. 1 sidik. Apa namanya? Sidik. Oke, sotik monata bobi. Oke, sidik. Apa itu sidik? Apa itu sidik? Kurang paham. Oke, sidik itu apa teman-teman? Jujur. Oke, 2 amanah. Apa yang kedua? Amanah. Apa itu amanah? Iya, amanah. Iya, saya tahu amanah itu apa. Dapat dipercaya. 3 sidik amanah. Tablik. Tablik itu apa? Akbar. Tablik akbar. Oke. Tablik itu apa? Kurang paham lagi. Oke, tablik itu menyampaikan kebaikan. Yang keempat fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas. Oke, baleni ada 4. 1 wajib lagi. Oke. Oke, 1 sidik, 2 amanah, 3 tablik, 4 fatonah. Ulangi. Tablik, amanah, sidik, sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Ulangi. Oke, wes daripada kelamaan nanti sampai Jumatan, tepuk tangan dulu buat Chandra hari ini. Oke, Chandra, saya mau bertanya dulu, tidak segampang itu untuk mendapatkan duit dari saya. Oke, Chandra, saya mau nanya, kenapa memilih SMK 1 Giri Mulyo?
Karena dekat Pak. Dekat dengan siapa? Dari rumah. Oh, dari rumah, bukan dengan dari pacar kamu. Kamu punya pacar hari ini? Enggak. Enggak, di sini enggak, di luar iya. Ada. Oh, enggak ada. Oke. Kenapa kamu punya prinsip enggak pacaran? Enggak Pak. Kenapa? Oh, ono sing gelem. Oke. Oke, nasihat buat teman-teman yang hari ini masih pacaran apa? Keno, nasihat, Bro. Ojo pacaran ki opo ngono. Silakan. Versi kamu. Ya. Lupa. Oke, baik, kira apa? Oke. Chandra, menurut kamu SMK Giri Mulyo, guru siapa yang menurut kamu paling kamu favoritkan di sini? Ayo, percepat. Ayo, percepat. Siapa? Hah? Pak Bayu, ada Pak Bayu di sini namanya? Ada. Pak Bayu mana? Enggak ada. Orangnya di luar. Oke. Kenapa kamu memfavoritkan Pak Bayu? Enak Pak pelajarannya. Pak. Oh, penak Pak pelajarannya. Uangnya masih pelajaran. Oh iya, uangnya penak. Kok ngerti? Oke. Oke Chandra, terima kasih. Nanti nomor Chandra kirimin ke panitia, nanti akan dapat surat cinta dari saya, ya. Tapi sebelum nanti saya transfer, silakan nanti jawab lagi sifat wajib itu ada berapa. Oke, semangat, oke bro. Oke, thank you very much for the time. Oke, bisa kembali ke habitatnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Chandra. Chandra di muka. Oke, berangkat dari rasa bondo nekat. It's okay, enggak apa-apa. Saya apresiasi keberaniannya. Walaupun memang juga tidak punya modal ilmu tapi modal nekat. Oke, Gen Z, kita kembali ke laptop ya. Gen Z. Gen Z, hari ini kamu mau dikenal sebagai apa? Dikenal karena apa? Karena followersmu? Mau dikenal karena konten-kontenmu? Karena prestasimu? Atau karena skillmu? Atau karena akhlakmu? Ayo pilih mana teman-teman? Follower, prestasi, skill atau akhlak? Yo akhlak dong Buya Bayu, kan kita lagi bahas akhlak. Oke, teman-teman, kalau semua pencapaian kamu itu hilang, follower kamu nggak dapat, terus lagi nanti kamu dunia pekerjaan jabatan kamu nggak dapat, terus kamu juga uang juga nggak dapat ya, popularitas apalagi, maka yang tersisa dari dirimu hanya satu hari ini. Apa teman-teman? Akhlak. Teman, ada sebuah penelitian di Harvard University. Di mana? Woi, di mana? Harvard University itu di mana? Amerika. Di mana? Amerika. Di mana? Ya, di Amerika ternyata rata-rata kesuksesan seseorang bukan dari hard skill terlebih dahulu. Bukan dari keterampilannya terlebih dahulu, tapi kesuksesan orang itu bisa dilihat rata-rata 85%-nya rata-rata dari soft skill-nya. Apa itu? Satu, kedisiplinan. Apa teman-teman? Kedisiplinan. Teman-teman gimana? Berangkat sekolah sudah disiplin belum? Oke, bagi cowok-cowok yang tadi sholat subuh, angkat tangannya. Yang sholat subuh di masjid. Yang sholat, nah kalau yang sholat subuh di masjid kayaknya mukanya muka alim-alim ini ya, walaupun namanya bukan alim ya. Oke, silakan yang tadi, saya mau appreciate lagi yang hari ini cowok-cowok yang sholat subuhnya di masjid, angkat tangannya. Kelihatan dari mukanya ya. Angkat tangannya. Ini biasanya kalau yang sholat subuh di masjid ini yang cowok soft spoken ya, anak-anak cowok yang green flag ya. Jangan sampai white flag. Tahu white flag? Ya kedukaan ya. Coba angkat tangannya. Yang tadi sholat subuh di masjid, saya mau pilih muka-mukanya. Katanya sing sebelah kono katanya tidak menjanjikan deh kayaknya. Oke, yang tadi sholat subuh di masjid, angkat tangannya. Oke, saya tertarik dengan pakaian yang berbeda ini.
Ada yang pakaiannya berbeda. Siapa tadi? Oke, benar sholat subuh di masjid? Oh enggak. Siapa lagi? Ayo, ada yang sholat subuh di masjid tadi? Ayo, maju sini. Kamu sholat subuh di masjid? Ayo, cepat satu orang, cepat maju. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke. Teman-teman, oke. Hari ini kita bersama-sama Mbah Kaum, ya alhamdulillah Mbah Kaum sudah datang teman-teman semua. Ya, kita kenalan dulu. Namanya siapa, Mas? Namanya siapa? Mana di sana? Siapa? Khairul. Nama panjangnya? Khairul Abdillah. Oke, dipanggil Abdi. Oh, Irul. Oke, Irul kelas berapa? Wah, 12. Oh, senior berarti di sini ya. Kelas 12 TSM 2 mana? Coba angkat tangannya. Oke. Benarkah kamu tadi sholat subuh di masjid? Oke. Setiap hari kamu rutin sholat subuh di masjid? Kadang iya, kadang enggak. Nilalah tadi sholat subuh di masjid. Oh, mengarep rumah. Oke. Apa motivasi kamu kok bisa bangun sholat subuh berjamaah di masjid? Apa? Diseneni bapak nih. Bapak kamu siapa? Kiai? Rohis. Mbah Kaum. Oke, oh ya, bangun ya rawopo. Oke, saya mengapresiasi buat Mas Irul hari ini sudah bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Apa motivasi buat teman-teman hari ini yang belum sholat subuh berjamaah di masjid? Cepet, ayo kendang, cepet. Wah, keren. Kata-kata hari ini Irul. Oh, ayo sholat orang mengubur dunia wae. Benar. Oke, Irul, nanti kamu akan dapat hadiah dari saya. Nanti silakan nomornya bisa dicatat, kirimkan ke saya. Punya dana nggak? Punya. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke alamnya ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Irul yang sholat subuh berjamaah di masjid. Tadi menjawab sifat wajib Rasul ada 4, tidak bisa terjawab tapi saya apresiasi. Ini juga sholat berjamaah di masjid. Oke, jadi teman-teman, ketika misalnya kita nggak dapat pencapaian uang, popularitas, follower ataupun circle pertemanan, minimal kita tidak kehilangan yang namanya akhlak. Apa namanya teman-teman? Akhlak. Oke, lanjut. Gen Z itu punya potensi besar. Kalau hari ini ada yang mengatakan Gen Z itu anak yang meletre, Gen Z itu anak yang mudah tantrum, Gen Z itu anak yang mudah kehilangan arah. Tapi hari ini Gen Z punya peran yang luar biasa. Apa idenya yang out of the box? Siapa di sini yang pernah nonton COC? COC bukan game yo, bukan Giant yo, ya. COC tahu COC? Ya, ada yang pernah nonton COC? Itu anak-anak Gen Z. Pikirannya out of the box, idenya luar biasa. Yang kedua, melek teknologi. Hari ini kita hidup di era 4.0 atau bahkan 5.0, di mana hari ini semua serba digitalisasi dan hari ini serba tombolisasi. Artinya SDM yang akan digunakan di siap pekerjaan nanti adalah orang-orang yang berkompeten. Hari ini kita lawannya sistem, hari ini kita lawannya mesin. Di era 4.0 atau 5.0 hari ini, kalau kita nggak kuat berjuang, kalau hari ini kita nggak kuat bersaing, maka kita akan ketinggalan zaman teman-teman semua. Maka anak Gen Z melek teknologi. Mereka kreatif, cepat belajar. Cepat belajar itu bukan dalam artian 30 menit rampung pelajaran terus buyar gitu, enggak ya. Terus apa lagi? Punya akses informasi yang tanpa batas dan berani mencoba hal-hal baru. Teman-teman, selalu saya katakan hari ini, yang paling penting di hari ini itu adalah mental. Apa namanya teman-teman? Mental. Mentalitas teman-teman ini terbentuk dari apa? Pola pikir. Maka hari ini teman-teman semua, perbaiki apa yang masuk ke dalam pemikiran kalian, termasuk informasi. Lanjut. Tapi ada satu pertanyaan, apakah kecanggihan kita sudah dibarengi dengan kematangan akhlak? Ternyata banyak sekarang orang yang pintar tapi tidak berakhlak. Banyak orang hari ini yang kaya raya tapi tidak beradab. Betul apa tidak teman-teman?
Ternyata modal kepintaran, modal akademik itu tidak menjamin kesuksesan teman-teman semua. Maka tadi saya katakan kesuksesan seseorang itu rata-rata dari soft skillnya apa? Satu, kedisiplinan. Dua, kejujuran. Apa namanya? Kejujuran. Minimal jujur terhadap diri sendiri. Nek ngelakoke dosa diakei istighfar. Barang-barang istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mohon maaf Mas, hari ini saya mengganggu tidur jenengan ya. Mohon maaf ya, yang hari ini mengganggu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman semua, skill tanpa akhlak bisa jadi bumerang. Tahu bumerang? Bumerang itu senjata yang bisa balik dalam diri kita. Terus, kecerdasan tanpa adab bisa jadi kesombongan. Dan juga popularitas tanpa iman akan mudah kehilangan arah. Hari ini standar kehidupan kita bukan lagi nasihat guru, bukan lagi dari ayat atau hadis Rasulullah, tapi hari ini standar kebahagiaan serta kehidupan kita dari apa yang FYP di beranda TikTok kita hari ini teman-teman semua. Oke, lanjut ya. Oke, teman-teman, terus Gen Z relate nggak sama Rasulullah? Hari ini kan kita sebagai anak Gen Z kalau nggak relate ngapain diambil, bener nggak? Kalau nggak masuk logika, nggak usahlah diambil karena anak Gen Z itu butuh yang relate-relate. Apakah Gen Z itu bisa relate atau nyambung korelasi dengan Rasulullah? Banget teman-teman semua. Kenapa? Rasulullah SAW bukan cuma mengajarkan apa yang harus kita lakukan, tetapi juga bagaimana menjadi manusia ketika melakukannya. Artinya Rasul bukan cuma sosok, tapi menjadi teladan dalam kehidupan kita. Teman, siapa yang besok kelak pengen mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi, angkat tangannya. Ada? Kan sudah digambarkan tuh ya, di gala bunga matahari. Dan tiba-tiba berkaran, meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Ada yang tahu lagunya? Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi, karena orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban, dan seterusnya. Memang dia suka bercanda. Di gala bunga matahari itu kita bisa melihat bagaimana keindahan surganya yang luar biasa. Hari ini Rasulullah sudah menunggu di Telaga Kautsar. Hari ini Rasulullah sudah menunggu kita di gerbang surga untuk bagaimana umatku yang katanya ngaku sebagai umatku, yang katanya cinta kepadaku, mari silakan masuk ke dalam surga bersamaku. Tapi hari ini amat sangat sungguh sayang yang katanya kita sebagai follower Kanjeng Nabi, tapi tidak mencerminkan kita ini pengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullahaladzim. Akhirnya teman-teman semua, menjadi Gen Z yang keren bukan cuma pintar dan viral, tetapi juga berakhlak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya percepat saja. Terus, beliau bukan cuma sekedar dikenang, tapi juga untuk menjadi teladan. Teman, saya beri satu pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan yang ketiga dari saya. Oke, tanggal berapa? Dan bulan apa dan di tahun apa Rasulullah itu lahir? Maju. Ini materi SD Pak. Jadi oke. Si. Aku pernah ketemu karo iki nang ndi yo? Oh ning kene ya. Oh iya. Ketemu meneh karo cah iki. Oke, sini. Keren. Pak, enak ya anak Giri Mulia itu diajak komunikasi itu enak banget kamu itu, Masya Allah.
Oke, namanya siapa? Aku lali. Siapa ada kenal semua? Iya, saya kan belum kenal. Saya kan lupa namanya. Pak, mati Pak. Memang kamu tidak diridhoi. Ah, oke. Woi, Cip. Oke. Namanya siapa? Nama asli, nama asli. Luki Aldi, Pak. Siapa? Luki Aldi. Ya, namanya Loki Aldi. Panggil aja Kluwo ya. Awalnya coba-coba akhirnya ketagihan. Namanya siapa? Luki Aldi, Pak. Loki Aldi. Panggilannya? Panggilannya saya. Panggilannya Sasae. Oke, Sasae. Sini Sasae maju. Oke, Sasae. Hari ini saya mau nanya sama Sasae. Oke, Sasae, tanggal berapa? Katanya tadi Sasae. Hah? Ya, saya bener, Pak. Oh iya saya benar. Oke, saya benar. Maju sini saya benar. Oke, aku mau nanya sama saya benar. Saya benar. Hari ini saya benar mau menjawab Rasulullah lahir tanggal berapa? Tanggal 12 Oke, bulannya bulan. Agustus. Bulannya lupa ya, Pak. Bulannya apa? Yang jelas tahun gajah lah. Iya tahun gajah. Ya ini Gen Z kayak gini Pak ya. Pokoknya negosiasi terus ya. Pokoknya ginilah Pak. Pokoknya kayak gitu ya. Oke, tanggal 12 bulan R. Depannya R. Rabiul Awal. Oke, Tahun di gajah. tahun gajah. Siapa nama bapak beliau? Abdullah. Oke, ibunya. Aminah. Oke, pamannya. Abu Thalib. Abu Nawas. Pamannya siapa? Oke, kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Oke, kita geser lagi sejenak. Oke, nama-nama anak Nabi siapa saja dari Siti Khadijah? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Klowo gitu. Kan gak enak banget nggak masuk aransemen. Pertama Klowo, ketika Kliwi. Apa? Yang pertama siapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Ada. Oke, baik sini. Oke. Klowo. Hah? Oh, oh iya, selawat Sike. Oke, karena dia pecinta selawat, hari ini Klowo mau mimpin selawat versi aransemen Klowo. Waktu dan tempat dipersilakan Klowo. Rohatil adayar tashnu fil layalil maulidi. Amin ya Allah. Wa barikun Wabarikun nuri abadu mimari abadi fil layalil maulidi fil layalil maulidi. Bareng-bareng 1 2 3 gitu. Ayo. Gak usah Pak. Kepenaan ngonain. Oke, saya dapat kesimpulan anak-anak Giri Mulyani modalnya 1 modal nekat, 2 modal izin ya. Oke, tapi enggak apa-apa, saya mengapresiasi karena sangat jarang ketika orang disuruh panggil maju itu maju ke depan. Termasuk Kluwo ini adalah orang yang Masya Allah, ini wanita mana yang tidak beruntung mendapatkan kamu hari ini? Lagi vakum. Oh, lagi vakum, tapi pernah punya mantan? Pernah. Oke. Kluwo, kata-kata hari ini buat mantan kamu. Rasa. Oke, kata-kata hari ini ada? Nggak ada. Oke, baik Kluwo. Terima kasih. Hari ini saya mau tanya satu lagi. Kluwo kelas berapa? 12. Berarti sudah senior di sini ya. Oke. Kelas 12 menjalani kehidupan kurang lebih 3 tahun di SMK 1 Girimulyo. Menurut Kluwo, guru siapa yang paling horor? Lagi. Oh, itu terus ya? Oh, sama pertanyaannya. Oke ya sudah. Oke. Sini. Siapa namanya? Saya lupa tadi. Gurunya siapa yang menurut kamu paling agak gimana gitu? Tahu nggak? Gak ada. Nggak ada. Semuanya enak di sini ya. Oke, termasuk Pak Kepala Sekolah. Iya. Terpaksa sekali kamu jawabnya. Iya. Oh iya. Oke. Oke. Kalau kayak gitu nggak usah. Biar gini aja. Percepat saja. Cewek, menurut kamu yang paling primadona di SMK Girimulyo siapa? Tak mau ya.
Orang mau nunggu. Cepat, saya tuh. Cepat ini percepat lagi. Sudah jam berapa nih? Ayo cepat. 9.46. Siapa namanya? Baru kan nggak usah pegang. Siapa? Garu. Garu jenenge. Siapa namanya? Cepat, ayo cepat. Bisik. Nggak usah. Serius? Atau kamu enggak serius? Tapi kamu masih suka cewek kan? Masih suka, iya. Ya, Weh, astagfirullahaladzim. Oke, gak usah diperpanjang lebar ya, nanti tidak kemana-mana. Oke, Keluwo, kamu siap berubah menjadi lebih baik lagi gak di tahun ini? iya. Iya. Aku tahu kamu punya masa depan yang kelam. Aku tahu kamu punya masa lalu yang Karena nojo sagu Papi. Aku tahu kamu punya masa lalu yang kelam. Tapi kita semua berhak untuk memiliki masa depan yang baik, betul? Oke. Kamu siap untuk berubah hari ini? Siap. Siap berubah? Siap disiplin? Siap. Siap menjadi duta adiwiyata SMK Negeri 1 Girimulyo? Oke, Keluwo, thanks you very much for the time. Terima kasih atas waktunya. Nanti silakan kirim nomormu lagi ke panitia ya. Di WA aja ada. Oh, masih ada, Po? Masih. Iya, Po. Oh, namamu yang aku tulis Lucky itu ya. Oh, yang kamu janjian sama aku semalam itu ya. Oke. Bisa kembali ke tempatnya. Oh, saya baru ingat ternyata saya punya nomornya dia. Yang ternyata iya sering minjem duit sama saya ternyata dia itu buat top up. Oke. Rasulullah itu bukan cuma untuk dikenang, tapi menjadi teladan. Apa? Punya visioner yang punya tujuan besar. Hari ini teman-teman, kita sebagai seseorang Gen Z harus memiliki pemikiran yang besar, harus memiliki pikiran yang visioner ke depannya. Indonesia, Girimulyo, keluarga kita itu butuh pergerakan dari siapa? Dari kekuatan anak-anak muda hari ini. Itu yang pertama, visioner. Yang kedua, produktif, aktif berkarya dan berdakwah. Kreatif. Rasulullah mengajarkan bagaimana metode berdakwahnya. Secara diam-diam, bagaimana secara door to door, secara lisan bil lisan dan seterusnya. Dakwah yang berkreatif. Terus selanjutnya apa? Leadership, membangun generasi. Yang selanjutnya resilient, tidak mudah menyerah. Hari ini kita mudah gampang menyerah teman-teman semua. Betul ya? Melakukan sesuatu hal gagal, ya sudahlah. Yang lain pada produktif, yang lain semuanya pada action, semuanya pada les, semuanya pada berjuang untuk masa depan. Dia cuma enak-enakan saja di rumah sambil update story, semua akan indah pada waktunya. Oke. Maka teman-teman tadi, oke. Siapa nama yang tadi baca Quran di sini? Ustadz siapa namanya? Saya doakan semoga Yanto. Ada anak Gen Z namanya Yanto. Siapa namanya? Aku takut namamu siapa sih? Suyan. Uyan. Wian. Fian. Oke, Mas Fian. Tadi dibuka dengan satu ayat yang luar biasa. Apa itu ayatnya? Ada yang tahu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ya, di dalam diri beliau ya telah ada pada diri beliau Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Keteladanan, leadership, kepemimpinan, akhlak, adab, itu semua ada pada diri Rasulullah. Rasul pernah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak yang baik itu selalu linear dengan penerapan aturan atau syariat dari agamanya. Jadi teman-teman, kalau kita menegakkan sholat, maka sholat itulah yang nanti akan membentengi diri kita dari keburukan. Ada yang di sini rajin sholat, rajin maksiat, amar ma'ruf, nyambi mungkar, ada yang rajin sholat, rajin ngeslot, ada yang rajin sholat juga rajin minum-minum, ada yang rajin sholat, rajin bohong-bohong juga ada sama orang tuanya.
Maka teman-teman semua, hari ini Rasulullah adalah the man of karakter dalam kehidupan kita. Karakter terbaik yang patut kita contoh adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya percepat saja. Oke. Nah, maka ada kurang lebih 5 akhlak. Yang pertama, jujur. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, peduli. Dan yang kelima, sabar. 5 akhlak Rasulullah untuk anak Gen Z. Silakan dicatat atau difoto untuk jadi bahan resume kalian, dikumpulkan di guru masing-masing. Oke, yang pertama apa? Jujur. No fake person. Jadi hidup itu bukan dengan rasa keterbohongan. Kadang kan kita hidup ini berpura-pura bahagia. Bun, hidup berjalan seperti malah nyanyi menunggu. Ya, seperti itu. Jadi jangan dengan rasa keterpaksaan atau kebohongan hari ini. Berkata tidak terhadap sesuatu yang buruk itu penting, teman-teman. Kenapa? Karena hari ini kita kehilangan arah karena kita tidak berani mengatakan tidak pada kerusakan. Diajak sama temennya, bro, ayo bro, sasloki bro. No, aku bukan seperti itu. Jeng, guys, kok kamu nggak pacaran, kamu nggak payu piye? Nggak, aku punya prinsip, aku menjadi jomblo visabilillah. Ketika ada yang mengajak dalam kemungkaran, kita bisa mengatakan, it's not me, itu bukan saya. Walaupun bestiku seperti itu, walaupun teman-temanku seperti itu, aku tidak seperti itu. Karena kita punya karakter, kita punya konsep diri. Lanjut. Yang kedua, amanah. Perhatikan apa yang diberikan sama orang tua kalian, motormu, apalagi uangmu, kau gunakan untuk kepentingan yang baik-baik, yang amanah. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, peduli. Dan yang kelima, sabar. Tidak semua proses itu harus instan. Sabar terhadap proses itu bagian dari ikhtiar, teman-teman semua. Oke? Lanjut. Nah, maka hari ini teman-teman semua, jangan cuma jadi follower. Karena follower itu nggak sama dengan pengikut. Sebagai umatnya Kanjeng Nabi, follow value-nya. Apa itu value? Nilainya, contohnya, keteladanannya yang kita contoh dalam kehidupan diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Terakhir, pilihan kita cuma 3. Silakan bisa difoto, dicatat. Sebagai anak Gen Z hari ini pilihan kita cuma 3. 1, mau diam seperti batu. Yang lain pada beraktivitas, ya. Mau diam seperti batu, aman di tempat tapi tidak berubah-ubah, atau mau hanyut seperti daun. Yang tadi saya katakan kuning-kuning keliling kali itu. Mudah terbawa arus kehidupan tanpa arah tujuan, atau mau menjadi seperti ikan. Apa itu ikan? Tidak mudah, ya, tapi itu yang membuat berubah. Apa? Pandai melawan arus kehidupan. Hari ini anak Gen Z kalau berbeda dengan teman-teman yang lain dikatakan bukan satu circle. Dikatakan kamu nggak asik, kamu so ustadz, kamu so alim dan seterusnya. Betul apa tidak? Silakan hari ini dalam kehidupan kamu pilih A, B, C, atau 1, atau 2, atau 3. Karena pilihanmu itulah yang akan menentukan masa depan kamu. Mau diam seperti batu, mau hanyut seperti daun, atau mau menjadi seperti ikan yang pandai melawan arus kehidupan. Maka hari ini tugas pemuda muslim yang pertama menjadi jembatan. Apa itu? Antara realita dan idealita. Hari ini kita melihat dunia rusak ini gara-gara siapa? Salah satu diantaranya adalah gara-gara peradaban ini diisi dengan anak-anak muda yang tidak berkualitas, teman-teman. Maka hari ini realitanya seperti itu, maka kita rubah menjadi idealitanya, minimal berubah dari masing-masing pribadi kita untuk menjadi anak muda yang produktif, yang kreatif, dan juga menjadi anak muda yang inspiratif seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, hari ini saya mau terakhir dalam kehidupan teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup dengan doa bersama-sama,
hari ini siapa yang pengen bertemu dengan Rasulullah di surga? Turunkan. Yang hari ini sayang sama orang tuanya, yang hari ini sayang sama bapaknya, yang sayang sama ibunya, yang masih punya bapak, yang masih punya ibu, yang sudah nggak punya ibu, yang sudah nggak punya ibu, yang sudah nggak punya bapak. Ya, bukan guru, saya nyari murid. Yang cewek ada, yang sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu. Terakhir dari saya, ada nggak? Saya mau ke cewek, soalnya kan ini masih satu hadiah nih. Yang cewek belum ada. Ada cewek yang sudah nggak punya bapak atau ibu? Oke, Mbak, bisa diestafetkan maju ke panggung sebentar. Saya mau apresiasi buat Mbak sebentar, boleh? Terakhir Pak ya, ayo Mbak, sebelum kita nanti mau Jumatan, ayo boleh? Malu, nggak mau? Oke. Saya naikkan jadi 30.000, mau? Iyo, 50.000? Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, daripada ngambek nggak mau sekolah. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa. Yang sudah nggak punya ibu, orang tuanya. Yang sudah nggak punya ibu. Ya, kamu aja. Ya, yang pakai peci. Boleh. Silakan. Oke, apresiasi, tepuk tangan dulu buat teman kita hari ini. Wih. Kita tanya dulu. Diam dulu. Oke. Oke. Namanya siapa? Dias. Oke, kelas berapa? 10 TSM2. Oh, makanya seragamnya masih seragam SMP ya. Dari SMP mana? Muhammadiyah 1 Minggir. Oh. Minggir. Oke, Dias. Teman. Ini kan terakhir Buya Bayu nih. Habis ini mau doa bersama. Kan ada teman kita nih mau ngobrol. Boleh? Kan tadi saya bilang pemimpin terbaik adalah pendengar yang baik. Jadi kalau ada orang yang ngomong di depan, tolong didengarkan. Boleh ya? Kooperatif ya? Oke. Dias. Tadi begitu angkat tangan, saya tanya siapa yang sudah nggak punya orang tua? Mas Dias angkat tangan. Oke. Mas Dias sudah nggak punya. Mas Dias sudah nggak punya bapak atau nggak punya ibu? Pegang mikrofonnya. Punya ibu. Oke. Saya mau nanya dulu. Sejak kapan ditinggal sama ibu? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. 5 SD. Oke. Sayang sama ibu? Sayang banget. Oke. Pertanyaan saya Mas Dias, momentum apa yang pernah Mas Dias ingat waktu sama ibu waktu masih hidup? Ada? Diam sebentar. Sini. Feedback. Ini lagi ngomong orang tua. Pengen maju. Sebentar. Pertanyaan saya gini teman-teman. Kita sebagai anak, kalau bahas orang tua, perasaan kita gimana? Jangan sampai di antara kita hari ini ada yang ngobrol masalah orang tua, dia cuma ketawa-ketawa, seolah-olah dia merasa baik-baik saja kehidupannya. Hari ini kita cuma sharing saja sebentar, ambil pelajaran dari Mas Dias, apa yang terjadi dalam kehidupannya. Oke? Boleh ya? Oke, Mas Dias, sejak 5 tahun, kelas 5 SD. Oke, pertanyaan saya, momentum apa yang paling kamu ingat yang tidak pernah kamu lupakan? Banyak. Salah satu di antaranya? Sering main bersama. Oke. Pertanyaan saya, teman-teman, buat teman-teman semuanya. Oke. Terus Mas Dias,
selama tidak ada sosok ibu yang ada di rumah, perasaan Mas Dias gimana hari? Sini Mas, maju aja. Gimana perasaan Mas Dias? Sudah berdamai dengan keadaan atau masih tetap ingat dengan Masih tetap ingat tapi juga berdamai dengan berdamai dengan keadaan? Oke. Mas Dias, di sini banyak teman-teman kita yang mungkin masih punya seorang ibu ya. Oke. Apa nasihat buat Mas Dias, dari Mas Dias buat teman-teman yang masih punya ibu? Shh. Nasihat buat teman-teman semuanya apa? Ada? sayangi ibu kalian. Sayangi ibu kalian selama ibu masih ada. Sebentar, saya mau bicara, saya mau ngomong. Dari tadi kita panjang lebar ngobrol ke sana kemari. Dari tadi kita ketawa ketiwi. Ada salah satu di antara rekan kita yang mungkin ini mewakili teman-teman yang lain yang sudah tidak punya sosok ibu. Teman-teman tahu sosok ibu ya? Jangan pernah sedikit pun engkau menertawakan teman-temanmu yang sudah tidak punya ibu. Teman, hari ini saya minta silakan angkat tangan kanan kamu. Boleh? Saya minta taruh di dada sebelah kirinya. Angkat tangan kirinya, sampirkan di dada sebelah kanannya. Oke. Silakan tundukkan pandangan sebentar. Saya mau bicara. Buat Mas Dias, terima kasih. Mungkin sudah sedikit berbagi informasi. Dan semoga Mas Dias kelak bisa berjumpa sama orang tuanya di surga. Oke. Sudah berdamai dengan keadaan, Mas Dias nanti silakan nomor kamu berikan kepada panitia. Saya akan berikan top up dana. Silakan balik tempatnya masing-masing. Terima kasih. Teman, di akhir sesi ini saya mau cerita, saya mau ngobrol sama teman-teman semua. Tolong, please, beri waktu saya 5-10 menit untuk ngomong sebentar tentang masalah keluarga dan masalah orang tua. Teman, ingat waktu dulu kita hidup dilahirkan oleh siapa? 9 bulan 10 hari, waktu yang tidak mudah bagi sosok ibu untuk melahirkan kita. Ibu berdiri tidak enak, ibu tidur pun juga tidak enak. Tapi wajah sosok ibu kamu tidak pernah memancarkan sosok wajah yang lemah, letih, lesu. Yang ada hanyalah sebuah pancaran kebahagiaan serta harapan. Apa yang lahir dari rahimku ini akan menjadi sosok yang soleh dan soleha. Tapi sangat sungguh sayang, justru kita yang bertumbuh di SMK ini justru adalah anak yang paling sering mengerikan, yang paling sering membuat air mata ibu kita keluar gara-gara perbuatan kita hari ini. Sosok ibu yang kadang rela dibelah perutnya, sosok ibu yang bahkan sampai rela mengatakan, nak, kalau memang ibu harus terhenti kehidupannya sampai hari ini dan engkau melanjutkan kehidupanmu, silahkan nak, ibu cukup sampai sini saja menghantarkan kamu bisa hidup di dunia ini. Sosok itu dulu yang mengajarkan kita berbicara. Ayah, bunda, bapak, ibu. Tapi hari ini kita adalah anak yang paling sulit diajak bicara. Ngobrol dikit, mama gak baik, ibu rapena. Sosok kita adalah sosok yang paling sulit diajak bicara, padahal sosok beliau yang mengajari kita bicara. Teman, sosok ibu adalah sosok yang dulu mengajarkan kita berjalan. Tapi
setelah kita dewasa, kita justru adalah anak yang paling sulit untuk diajak berjalan. Kita lebih baik nongkrong, lebih baik asyik dengan teman kita daripada melihat wajah kedua orang tua kita. Siapapun dia yang hari ini sedang menangisi kedua orang tuanya, semoga bisa berjumpa kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satu sosok lagi yang saya ingin sampaikan sama teman-teman semua. Sosok ini adalah sosok yang pandai berbohong di depan anaknya. Sosok yang berpura-pura kenyang ketika anaknya sedang lapar. Sosok seseorang yang rela berjuang mati-matian untuk mencintai kita padahal dia sedang tidak enak hatinya. Gak apa-apa. Enggak, saya nggak suruh ngomong. Ya, saya tahu sejauh-jauh kita melangkah, rumahlah tempat kita kembali. Kita tahu kita punya dosa hari ini, teman-teman. Kita tahu ketika kita masuk surga kita nggak pantas, tetapi kita juga tidak akan mampu bagaimana menahan panasnya api neraka. Betapa seringnya hari ini perkataan kita sering membuat orang tua kita emosi, sering membuat orang tua kita mengeluarkan air mata. Wallahi, sepintar apapun kita, secantik, seganteng, sepandai apapun kita, wallahi, tidak akan berkah hidup kita ketika kita tidak mencintai, menghormati, dan patuh dan tunduk terhadap beliau-beliau itu semua. Sosok yang pundaknya rela terbakar matahari, sosok yang rela jari jemarinya lecet gara-gara bekerja, itu demi keluarganya. Siapa? Tidak lain, tidak bukan, adalah sosok bapak yang begitu luar biasa perjuangannya. Teman, satu sosok lagi dalam kehidupan kalian yang patut dihargai hari ini adalah siapa? Orang tua kedua kita yang ada di sekolah. Siapa? Bapak Ibu guru. Berangkat pagi hari, pulang bahkan sore sampai petang hari untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi apa yang terjadi? Justru kita adalah murid yang sering membuat emosi guru kita. Berkahnya ilmu, salah satu di antaranya datang dari keikhlasan serta keridoan dari tenaga pendidikmu di sekolah. Jadi hari ini kok kenapa hidup kita nggak berkah? Ilmu kok kita nggak menjadi bermanfaat? Gara-gara kita tidak menghormati serta patuh terhadap guru-guru kita, teman-teman semua. Buat hari ini yang sudah nggak punya ibu, saya doakan semoga ibunya husnul khotimah, ditempatkan terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini sudah nggak punya bapak, semoga Allah berikan terbaik tempatnya untuk seorang bapaknya. Dan hari ini buat teman-teman, ayo yang masih punya bapak, yang masih punya ibu, semangat. Harus ada air mata kebahagiaan yang kita harus haturkan kepada mereka. Pak, Bu, sampaikan kepada mereka, tunggu aku besok jadi seorang sarjana. Tunggu aku besok menjadi seorang orang yang sukses, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang saudagar, menjadi seorang pemimpin yang baik. Bu, Pak, tolong lihat aku ya. Saya tahu senakal-nakalnya apapun kita, seenggak respek-respeknya pun kita sama keluarga kita, pasti kita punya hati kecil untuk bagaimana kembali untuk mencintai bapak sama ibu kita yang ada di rumah. Teman, hari ini siapapun dia, ayo. Rasulullah cinta kepada kita, bahkan di akhir hayatnya beliau, Rasul mengatakan, ya ummati, ya ummati, ya ummati. Yang dipikirkan adalah siapa? Umatnya. Cintanya tidak terbatas oleh waktu ataupun juga jarak ataupun ruang. Terima kasih buat hari ini teman-teman yang sudah menangisi kedua orang tuanya. Tangisan ini bukan tangisan kesedihan, tapi ini tangisan sebuah muhasabah diri, bahwasanya kita ini nggak ada apa-apanya di dunia ini. Kita ini juga berkat dari perjuangan orang tua kita dan juga guru-guru kita yang ada di rumah hari ini. Terakhir dari saya,
sosok yang besok akan saling tarik-menarik dalam surganya Allah adalah sosok yang akan bersama kalian besok di surganya Allah. Itu ada di samping kiri, di samping kanan, dan depan belakang kalian. Siapa itu? Sahabat kalian. Hari ini saya minta silakan jabat tangan dulu sama teman-temannya. Hari ini silakan minta maaf bersama-sama, dan hari ini silakan untuk kita rangkulan bersama-sama. Kalau aku salah, tolong aku dinasehati. Kalau aku melenceng, tolong aku diluruskan. Semua untuk kepentingan kita bersama. Insya Allah ngumpulnya bareng di dunia, insya Allah nanti ngumpulnya juga bareng di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya minta hari ini tepuk tangan yang spesial untuk kita semua hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mau dengerin saya ngomong panjang lebar hari ini. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita Allah kabulkan. Apapun yang menjadi hajat-hajat SMK Negeri 1 Girimulyo Allah permudah. Apapun yang menjadi kendala, semoga Allah singkirkan kesalahan itu. Semoga bisa menjadi kemudahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf buat teman-teman cewek-cewek, saya nggak bisa kesana karena untuk efektivitas waktu. Hari ini kita berdoa bersama-sama, boleh? Adab dalam berdoa gimana? Ya silakan tundukkan pandangan, silakan angkat tangan kalian, silakan punggungnya ditegakkan. Kita berdoa dulu bersama-sama. Hari ini teman-teman silakan ikutin saya dengan bilang kalimat amin ya Allah bareng-bareng. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Diteruskan, saya akan berdoa. Amin. Lanjutkan. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Teruskan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la qatiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim tafsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba.
اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih. Jadi tetap menjadi anak Gen Z yang produktif, kreatif, dan juga spiritualis. Dan juga insya Allah teman-teman semua, kita dituntut di dunia ini bukan untuk menjadi anak muda yang sempurna, tapi dituntut untuk menjadi anak muda yang berguna. Semoga bisa bermanfaat untuk menambah kehangatan perjumpaan kita hari ini. Teman-teman silakan bisa simak di layar. Ini ada suasana seperti biasa, suasana perjumpaan kita pada pagi sampai menjelang siang hari ini. Berikan aplaus buat kita semua hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah semangat untuk kita bisa berjuang bersama-sama. Oke. Silakan Mas, monggo Mas. Oke, singkat ya. Nanti kalau mau videonya DM saya ya, atau nanti saya kirim ke Bu Eti kirimkan ke teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jadi artinya hari ini, ayo tetap semangat berkreasi, tetap semangat produktif. Hari ini kita nggak dituntut untuk tinggi-tinggi banget kok. Intinya gelem sekolah, gelem patuh karo guru, karo wong tua. Wis cukup. Ojo neko-neko yang dunia ini. Oke, gitu ya. Friend ya teman-teman semua ya. Oke, pokoknya teman-teman semua semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepala sekolah, terima kasih tenaga pendidik, guru-guru semuanya, teman-teman semuanya, OSIS, ROHIS, dan juga seluruh segenap panitia dan teman-teman semua. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf segala kehilafan. Saya tutup dengan kalimat nun wal qalami wa ma yasurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah kita dengarkan bersama.